bisa menunggu ya, karena waktunya dibatasi 40 menit satu sesinya. Untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Ya. Nah, ini rangkaian 3 dan 5 volt. Ini saya ditulis di sini ya, di bawahnya sumber skematik Quanta Jet E7 Rep D ya. Ini Acer D270 kalau nggak salah. Ya. Yang 10 in. Halaman 30 ya. Jadi kalau di skematiknya, skematik aslinya di halaman 30 yang ini. Nah, ini skematik aslinya. Ya. Ini skematik aslinya regulator 3 dan 5 volt. Ini sudah saya sederhanakan ya. Seperti ini. Oke. Di aturan skematik bahwa nama jalur yang sama itu terhubung atau tersambung ya. Di sini ada pin kan? Pin. Gitu kan? Pin ini terhubung dengan pin ini, dengan pin ini, dengan pin ini. Gitu ya. Ini terhubung. Dari mana ini sumber pin ini? Adalah dari output separator. Jadi terhubung dari sini. Nah, ini pin ini terhubung dari sini awalnya. Sumber pin itu dari output separator, dari sini awalnya. Ini pin. Ya. Terlihat di layar? Nah, iya, Pak. Jadi pin itu sumbernya dari sini awalnya, ya. Kalau dari adaptor ini 19 volt. Ya, siap. 19 volt. Kalau ini di pin ini tidak ada 19 volt, mustahil 3 dan 5 volt bisa hadir. Begitu. Ya. Begitu. Karena ini sumber awalnya dari sini. Biasanya kalau pin ini tidak hadir, Anda tinggal analisis rangkaian separator yang ini. Yang mempengaruhi separator adalah ini. Nah, ini nih. Komponen-komponen ini dianalisis seperti kemarin. Ya. Dan ICCO juga sama. Dia berperan di sini ya, di output separator gitu. Begitu ya. Jadi pin ini adalah dari sini sumbernya awalnya ya. Ini terhubung dengan halaman yang regulator 3/5 volt. Udah. Halo, gimana? Oke. Ya, Anda. Lanjut, Pak. Oke ya. Kembali lagi, pin ini adalah dari output separator, makanya di jalurnya dia ada bulat ini, artinya terhubung ke jalur yang lain. Ya, ini adalah terhubung ke jalur yang lain gitu. Nah, dalam rangkaian regulator 3 dan 5 volt, urutan kerjanya ini udah saya kasih nomor nih, Pak Sobirin, Nurhan ya. Terus Pak Effendi, mana Pak Effendi? Nggak ada. Ini ada, udah Pak. Oh, Pak Effendi ada ya? Oke. Nih, Ada. udah nomor nih saya. Ini satu harus masuk pin. Pin ini tegangan sebagai tegangan kerjanya gitu ya. Pin ini harus masuk ke kaki IC ini. Di dalam kaki IC-nya juga namanya pin. Saya buka. Tegangan utama. Ya. Sebagai tegangan utamanya, sebagai tegangan kerja. Nah, ini masuknya ke kaki 16 ini di sini ya. Nah, dari sini pin melalui PR 190 gitu. Ini jadi sebelum resistor ini harus 19 volt dan setelah resistor juga harus 19 volt baru IC ini bisa kerja gitu. Ya. Begitu. Oke. Pin masuk. Lalu N ini ya. Kaki N ini harus dapat tegangan gitu. N itu artinya enable, aktifkan. Ya, jadi tegangan perintah N ini adalah untuk mengaktifkan saklar LDO gitu. Makanya saya tulis di sini LDO. Nah, N ini harus dihitung. Ya, karena di skematik tidak ada tulisan berapa tegangan di N itu. N-nya. Nih, dari sini kan pin. Set, masuk. Ini kan ada resistor yang terhubung ke ground. Nah, ini berarti RA-nya. Gitu. Ini RB. Begitu, ya.
Tolong dihitung dulu ini berapa tegangan yang masuk ke N ini menggunakan rumus divider. Itulah harus kenapa kita penting sekali memahami tentang resistor dan transistor karena banyak ngitung di sini. Coba dibantu hitung berapa tegangan di N ini. Ya. Berapa tegangannya di N? Oh, ini RA, ini RB. Ya. Coba bantu hitung. Berarti itu 330 per ya 330 dibagi 995 dikali 19. Berapa hasilnya, Pak Sobirin? Nggak ngitung. Pak Effendi udah ngitung? Nurhan? Udah coba ngitung berapa hasilnya? Di N ini? RA-nya yang mana? 6, Pak. RA-nya. 6,3 ya. 6,3 ya. RA-nya yang ini Nurhan, RA-nya yang 330 ini yang bawah. Jadi RA itu lihat resistor yang terhubung ke ground itu RA-nya. Kalau RB adalah resistor yang terhubung ke sumber tegangan, gitu. Ya. Gambar resistor divider yang dipasang divider itu tidak tentu harus lurus ya. Terserah insinyur skemanya mau gambarnya seperti apa, yang penting kita paham. Gitu. Ya. Ini 6,3 volt. N-nya harus ada 6,3 volt. Ya. N harus ada 6,3 volt. Kalau di sini tadi berapa? 19. Pin-nya 19 volt ya. 19. Oke. 19 volt. Udah. Pin harus 19 volt. Kalau Gimana? misalnya tegangan dari baterai harus berapa itu, Pak? Kalau dari baterai berarti pinnya cuma 12 volt. Iya. Ya. Tapi kan kita nyervis itu jarang menggunakan baterai, pasti pakai menggunakan PSU. Nah, kalau dari PSU kan berarti 19 Iya, siap. volt. Siap. Oke ya. Begitu. Nah, N ini sebagai tegangan perintah untuk mengaktifkan saklar LDO yang ada pada IC ini ya. Nah, ketika tegangan perintah ini ada 6,3 volt hadir, N, maka IC akan mengeluarkan Vreg 3 dan Vreg 5. Kenapa? Karena akan diturunkan langsung. Berapa Vreg 3 ini? Vreg 3 itu besar tegangannya 3 volt. Vreg 5 itu 5 volt. Dari mana sumber tegangannya? Dari 19 volt pin ini. Itu. Dari pin, bukan dari N. N itu hanya sebagai tegangan perintah. Ya, pin itu adalah tegangan sumber yang akan diolah oleh IC regulator ini, gitu, ya. Oke. Nah, jadi Vreg 3 itu langsung dikeluarkan oleh IC. Ya, sebagai tegangan perintah juga ini aslinya. Ya. Tegangan perintah 3 volt, Vreg 5, Vreg 3 itu sebagai perintah. LDO ini langsung dikeluarkan 3 volt, yang ini dikeluarkan 5 volt gitu. Ya. Urutan kerjanya. Sampai sini dulu dapat dipahami? Nah, jadi kalau misalkan Vreg 3 dan Vreg 5 tidak keluar, sementara tegangan masuk atau tegangan kerjanya sudah ada, tegangan perintah N-nya sudah ada, Vreg 3 dan Vreg 5 tidak keluar, IC pasti rusak. Gitu. Dipastikan IC rusak kalau kapasitor ini tidak rusak, tidak jebol. Kapasitor ini juga tidak jebol gitu. Ya. Kayak gitu, ya. Nah, kasus yang Sobirin tadi diceritakan, IC ini panas gitu ya, Pak Sobirin. IC Siap, ini Pak. panas.
udah diganti juga tetap panas. Anda buzzer nih Panas. di kaki ini nih, di kaki kapasitor ini gitu. Di kaki kapasitor Pireg. Kalau atau di kaki kapasitor Pireg 5 atau Pireg 3. Kalau di kaki kapasitor ini positifnya bunyi, berarti ini jebol ini. Diganti IC-nya juga tetap panas, nggak bakal kerja. Begitu. Kenapa IC-nya panas? Karena IC dilewati arus berlebih. Sehingga dia panas. Bahkan diganti IC baru pun bisa rusak lagi IC-nya. Begitu. Maka sebelum diganti IC, pastikan tegangan setelah IC, ya jalur setelah IC itu aman, tidak ada yang short. Oke ya? Begitu ya. Kalau sudah aman baru ganti IC-nya. Begitu. Pireg 3, Pireg 5 udah keluar, oke. Lalu ref ya. Ref itu dikeluarkan juga oleh IC ya. Ini 2 volt. Ya, untuk akurasi ini aslinya seperti ini ref. Nah, ini ref. Ref ini terhubung juga ke 3 PPCU nantinya. Ini dari sini terhubung sehingga terjadilah jadi 2 volt. Ya. Ada selisih 2 volt dari Pireg 3 dan Pireg 5. Saya selisihnya 2 volt kan, 3 volt dan 5 volt, selisih 2 volt. Ya, sebagai akurasi. Oke ya. Setelah itu maka IC mengeluarkan perintah entrip 1. Nah, entrip 1 itu dikeluarkannya oleh IC ya. Walaupun ini arahnya masuk ke IC, tapi justru ini dikeluarkan oleh IC. Gitu. Karena ini cuma keluar doang, ada resistor di sini. Jadi ini saya gambarkan di sini di dalamnya ada resistor lagi gitu. Begitu. Entrip 1, entrip 2. Ya, entrip 1 dan entrip 2. Kalau entrip 1 adalah tegangan perintah untuk mengaktifkan saklar SMPS 5 volt, dan entrip 2 itu tegangan perintah untuk mengaktifkan saklar SMPS 3 volt. Begitu ya. Lantas ENC untuk apa? ENC adalah untuk mengaktifkan kedua saklar SMPS antara SMPS 3 volt dan SMPS 5 volt. Nah, ini di drive atau diperintah oleh tegangan ENC. Pertanyaannya, dari mana ENC didapatkan gitu? Ya. Dan berapa pol ENC? ENC itu harus dapat 3 pol. Didapatnya dari mana? Kenapa ini 3 pol? Ini ENC harus ada 3 pol nih. Saya tulis di sini ya. ENC harus dapat 3 pol. Gitu. ENC harus dapat 3 pol. Kenapa harus dapat 3 pol? Karena ENC itu awalnya dapatnya dari Pireg 3. Nah, Pireg 3 adalah 3 volt. Yuk kita lihat modul aslinya. Skema aslinya. Ini skema aslinya nih. Bisa dilihat ini nomornya. Udah. Nih. Pireg 3 nama jalurnya berapa? Pireg 3. Nih, Pireg 3 nih ada nama jalur 8223N. Terlihat ini? Sobiri terlihat? Pak. Lihat. Terlihat. Pak Effendi terlihat ini di kaki 8 ini Pireg 3 ada nama jalur 8223N. Nah, ini masuk lagi ke IC melalui ENC ini. Ini 8223N begitu. Ingat aturan penulisan skema, nama jalur yang sama terhubung. Pak. Ya, gimana Pak? Pak Effendi, halo? Ya, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jadi ENC ini harus ada 3 volt ya. Masuk ke sini ke IC lagi.
Untuk apa ENC ini? Untuk tegangan perintah, ya, mengaktifkan kedua saklar ini. Gitu. Ya. ENC. Saklar SMPS 590 volt. Ya. Kedua saklar ya. Jadi untuk mengaktifkan saklar SMPS 3 volt dan SMPS 5 volt. Ini sudah saya urutkan nih urutan kerjanya. SMPS itu sendiri singkatan dari apa? SMPS adalah switching mode power supply, ya. Kenapa disebut switching mode power supply? Karena memanipulasi tegangan dari 19 volt pin ini dimodifikasi oleh switching. Kenapa disebut switching? Karena memang putus nyambung di sini PQ13 dan PQ17. Begitu, ya. Sehingga mengeluarkan tegangan baru, ya, menjadi 3 volt. Namanya jalurnya 3 PPCU. Gitu. Ini nama jalur ya. Nama jalur positif 3 PPCU, tegangannya 3 volt. Dan nama jalur 5 PPCU itu 5 volt. Gitu, ya. Ini hasil daripada switching dua transistor ini, MOSFET ini, ya. Ini adalah transistor MOSFET N channel active MOSFET. high. Yang kaki 8 itu, Pak ya? Yang kaki 8, ya ini. Yang kaki 8. Ini yang urutan ke-8. Maksudnya gimana? Pak Sabirin. Pastinya MOSFET-nya itu Pak, kakinya 8 ya? Oh, Itu MOSFET biasanya ya. kan kalau di ya 5 volt sama 3 volt itu biasanya ada MOSFET, Pak. Di 5 voltnya ada 2 MOSFET, di 3 voltnya ada 2 MOSFET biasanya. Betul. Terus? Yang ini Bang, yang PQ17 ini kaki berapa? Ini kaki 3 apa kaki 8 ini? Ini kaki 8. MOSFET N Oh, channel yang digunakan untuk switching itu biasanya hampir semua menggunakan kaki 8. Ya, nggak ada kaki 3. Ya. siap. Setiap Ya. switching pasti menggunakan MOSFET N channel kaki 8. Baik itu ukuran fisiknya yang besar ataupun ukuran fisiknya yang kecil. Kakinya ada 8. Yuk kita lihat skema aslinya. Nih. Ya, PQ13 dan PQ17. Ya. PQ13 dan PQ17 ya. Oke, ini kan. Ya, ini Pak. kakinya ada 8. Ya. 1 2 3 4 ya. Ini 5 6 7 8 gitu. Di komponen aslinya yang ini kakinya ada 8 ini. Tapi kecil nih, yang kecil menggunakannya nih. Pokoknya Ya, Pak. Siap. setiap ada transistor yang berhimpitan 2 ya, berpasang-pasangan, itu biasanya rangkaian regulator SMPS switching ya. Biasanya setelah transistor yang berhimpitan 2, di tengah-tengahnya itu ada lilitan begitu. Ya. Pasti ada lilitan. Kalau ada lilitan berarti itu switching. Gitu ya. Kembali ke modul. Nah, setelah bekerja, ini urutan yang ke-9, 3 PPCU hadir 3 volt dan 5 PPCU hadir 5 volt, maka selanjutnya adalah urutan yang ke-11. Urutan ke-11 itu adalah FB2. FB2 itu sebagai laporan kerja atau umpan balik feedback daripada 3 PPCU bahwa switching ini sudah bekerja dengan baik mengeluarkan 3 volt, maka balik lagi sebagai feedback umpan balik ke IC. Itu ya. FB2. Tegangannya berapa di FB2? Di FB2 silakan dihitung sendiri R divider antara ini dengan ini ya. Antara PR183 dan PR184. Ini sekitar 1,9 volt. Kurang lebih 2 volt lah. Tapi dihitung aja, lebih ini dihitung ya, lebih pasti ya. Selanjutnya, kalau FB2 sudah masuk, maka dari 5 PPCU juga mengirimkan sinyal ya. Signal FB1 ya. Ini urutan yang ke-12. Ini juga sama arahnya dari sini, dari 5 PPCU melalui divider ya dengan
hambatan yang berbeda ini, yang RA-nya 10K, yang RB-nya 15,4K yang ini. Ya. Maka masuk lagi ke sini arahnya. Gitu, ya. Ini menandakan bahwa 5 PPCU sudah keluar, begitu ya. Sudah ada 5 pol, maka balik lagi ke sini. Feedback, FB itu feedback umpan balik, ya. Nah, setelah itu urutan yang terakhir adalah namanya power good atau P good sebagai laporan kerja, ya. Di sini ada nih power P good. Nah ini P good aslinya ini kaki 23 P good. Power good itu dihasilkan dari mana? Dari 3 PPCU, ya, melalui resistor pull up atau untuk mengisi tegangan. Ke sini dia tegangannya ada yang balik ke IC ini sendiri, ada juga yang dilarikan sebagai laporan kerja ke SIS HWPG. Gitu. Sistem HWPG power good sebagai laporan kerja. Ya kayak gini. Ini SIS HWPG, ini ke halaman 27. Jadi kalau di skematik, setelah nama jalur, ya, nama jalur, ada angka dalam kurung siku itu menunjukkan halaman pada PDF-nya. Contoh, ini kan SIS HWPG, ya, di skema aslinya. SIS HWPG, ini arah tegangan ke halaman 27. Kita lihat halaman 27 itu kemana sih? Halaman 27 itu ke ICSIO. Nah, ini. Nah, ini ICSIO-nya. Ya. Ini ke ICSIO sebagai laporan kerja bahwa rangkaian regulator 3 dan 5 pos sudah bekerja dengan baik dan siap bekerja. Gitu. Ini SIS HWPG dari halaman 30 begitu. Mengarahnya kemana? Ini ujung-ujungnya ke ICSIO ini, HWPG. Tuh, HWPG-nya kemana nih di sini? Sini ke SIO. Ini ICSIO nih, HWPG. Mana HWPG nih? Mana ya? HWPG. Ada yang bisa bantu? Mana HWPG? Ada yang bisa bantu? HWPG mana HWPG? Saya pakai fine aja lah, lama. HWPG gitu ya. Klik. Nah, langsung ketemu. Cari-cari nggak kelihatan nih HWPG nih. Ya, masuk lagi sebagai laporan kerja. Jadi kalau sinyal HWPG ini belum nyampe ke sini, 3 pol dari regulator, maka ICSIO tidak akan bekerja walaupun Anda tekan tombol power berulang-ulang, dia nggak mau. Kalau HWPG 3 pol nggak nyampe ke ICSIO. Paham? Siapa? Ayo, gimana Pak Sebirin? Itu apa, Pak? Apa? Cara cepat cari jalur itu gimana, Pak? Ini itu ada plus 3,3 full. Nah, itu cara cepatnya kalau yang itu jalurnya kemana gitu gimana, Pak? Dalam Oh, skema itu. dalam skema tinggal ketik aja. Iya, Contoh, tinggal ketik aja. contoh gini ya, di PDF nih. Kita akan lagi Siap. ngomong 3 pol dan 5 pol ya. Yang ini kan Iya. regulator 3 dan 5 pol. Ini kan. Kalau Anda ingin tahu 3 umpamanya ini ya, yang 5 pol, 5 PPCU umpamanya ya. 5 PPCU itu jalurnya kemana saja sih gitu kan? Anda tinggal ketik aja ini, jalurnya ini. Ketik di pin. Positif harus sesuai dengan di PDF-nya. Positif 5 PPCU begitu. Yo. Ya. Enter, nanti dia akan lari tuh kemana-mana dia lari. Enter lagi, dia lari lagi kemana aja dia. Yang ada 5 PPCU kemana saja. Berarti itu satu jalur itu semuanya, Pak ya? Iya, yang nama jalur yang sama terhubung. Ya. Siap. Di Bodo juga ada tulisannya di sana aturan skema, tinggal dibaca aja. Nama jalur yang sama terhubung, walaupun beda halaman gitu. Siap. Ini cara cepat cari jalur ya.
jalur 5 PPCU kemana saja, tinggal ketik aja di PDF-nya. Nah, ini udah habis. Bukan, ini habis jalur barusan. Ya, gitu ya. Nurhan, Effendi, Pak Effendi. Untuk MOSFET Pak, mau nanya. Ya, gimana? Untuk MOSFET itu cara cepatnya Pak ya, tanpa membuka skema misalnya untuk mengganti N channel antara N channel atau P channel. Apa benar Pak? Kalau dilihat kode punggungnya saja. Oh, kalau saya lihat kode punggung belum bisa memastikan. Oh Ya. iya. Yang pasti bisa memastikan itu dengan lihat skema atau board view-nya. Begitu. Oh, Kalau saya sendiri belum bisa siap. memastikan, oh ini kode seperti ini N channel, kode seperti ini P channel, nggak bisa. Tapi saya Berarti kurang daripada akurat Pak ya kalau yang biasanya kan kebanyakan teknisi itu bilangnya kalau gini. Bedanya kalau yang N channel biasanya genap yang akhir, kalau P channel biasanya ganjil gitu. Itu berarti kurang akurat Pak ya. ya saya nggak bisa itu kurang akurat atau akurat ya. Takutnya saya menyesatkan Anda gitu. Apalagi saya kalau mengarang, saya Siap, nggak bisa. Tapi yang jelas untuk siap Pak. mengakurasikan bahwa itu N channel atau P channel, satu indikator N channel setiap switching ya, setiap transistor switching pasti N channel itu aja. Ya. Kalau itu saya bisa pastikan. Setiap rangkaian Siap. switching, transistor di switching pasti N channel. Dan transistor yang dipasang untuk menyeberangkan dari tegangan standby ke VS, ya, tegangan VS itu adalah tegangan yang mendapatkan listrik setelah ditekan tombol power. Itu namanya tegangan VS. Nanti ada lapis 1, lapis 2, lapis 3 gitu. Makanya laptop ketika ditekan tombol power nggak langsung nyala ke layar toh. Itu ada tahapannya gitu, ya. Ya, yang pertama dapat tegangan itu S5 on. S5 on itu melalui perintah S5D drain. S5D itu baru nyampe tegangan kerja semua. Gitu, kayak USB baru dapat 5 volt. Gitu kan. Keyboard baru dapat 5 volt, 3 volt kan kayak gitu. Selanjutnya baru switch on. Nah, baru setelah switch on dapat RAM, dapat tegangan baru tampil dia gitu. Sampai ke main on. Kalau sudah perintah main on berarti semua sudah dapat tegangan, baru tampil dia ke layar. Sampai ada perintah display on. Begitu. Jadi ada proses. Jadi nggak bisa laptop ditekan tombol pengen langsung tampil, nggak bisa gitu. Semua ada prosesnya. Begitu. Ya. Gitu ya, Pak Sobirin. Oh, nanya lagi Pak. Boleh. Maaf Pak. Boleh nggak apa-apa. Itu Pak, biasanya kalau 3 full sama 5 full, ada yang langsung hadir setelah colok charger, ada Betul. yang hadir setelah di switch on. Itu Betul. gimana Pak ya? Saya kurang paham di sana. Oke. Tergantung skemanya. Ya, memang betul ada yang seperti itu. Satu, yang harus menjadi patokan adalah 3 pol yang harus hadir duluan itu di tombol power itu mesti harus hadir duluan, ya. Perkara di di output regulator lilitan, ya, di lilitan output regulator 3 dan 5 pol itu ada yang ada yang PS itu. Ada yang dia dapat hadirnya setelah di switch. Nah, itu kita pahaminya setelah kita paham skema dan kita bisa menerjemahkan setiap skema. Gitu. Ya. Kayak gini deh. Kalau ini kan 3 PPCU ini tegangannya harus hadir duluan ini. Ya. 5 PPCU dan 3 PPCU. Ini harus hadir duluan, ini standby. Sebelum ditekan tombol power. Kenapa? Karena lihat di sini IC SIO dapat tegangan kerjanya dari 3 PPCU. Begitu. Jadi untuk memastikan bahwa itu harus hadir duluan, lihat di sini IC SIO dapat tegangannya ini kan 3 PPCU tuh. Terlihat nggak? Nah, ini berarti 3 PPCU harus hadir duluan. Kenapa? Karena untuk tegangan kerjanya IC SIO, begitu ya. Paham maksud saya?
Siap-siap, Pak. Paham. Nah, begitu. Jadi nanti dari IC show ini akan dikirim lagi sinyalnya ke tombol power 3 volt. Begitu. Ya. Jadi 3 volt pertama harus hadir. Yang harus Anda ukur adalah di tombol power. Jika di tombol power udah ada switch, Pak, ya. hadir, ya. Terus Anda ukur di lilitan output regulator 3 volt tidak hadir, jangan langsung diponis regulatornya rusak. Karena takutnya itu regulator itu lilitannya keluar 3 volt setelah di switch gitu. Dia PS gitu maksudnya. Ya. Boleh nanya lagi, boleh. Masih ada waktu 8 menit lagi. Nah, sambil ngopi, Pak Effendi sambil ngopi. Ya, Pak. Barangkali Pak Effendi ada yang mau ditanyakan, boleh. Udah lama ketemu. Kemarin-kemarin nggak masuk terus. Tahu-tahu udah bab skema. Pak. Masuk malam. Nanti yang ketinggalan boleh gabung di kelas Juni ya. Semuanya juga boleh Pak. gabung kok di kelas Juni. Nanti saya infokan grupnya, invite-nya di grup alumni. Nanti soalnya teman-teman yang di sini semua akan dipindahkan nanti ke grup alumni saya gabungkan, ya. Ya bukan berarti saya membubarkan grup kelas itu. Bulan berapa itu, Pak? Bulan Juni tanggal 1 udah mulai pertemuan 1 itu live. Oh, ya. Tadi kita yang pastikan tuh transistor switching ya, kita itu N channel. Ini satu transistor untuk P channel. Ada di rangkaian separator kita bisa menebak bahwa itu transistor N channel atau P channel. Ada rumusnya. Ya. Gitu toh, Pak Sobirin. Sampean kan pengen cepat kayak gitu menentukan ini N channel apa P channel gitu. Iya, Pak. Saya simpel gini, ya. Simpel nih triknya. Tanpa melihat skema saya bisa menentukan bahwa transistor itu N channel atau P channel, ya. Tanpa melihat skema. Contoh, ketika saya melihat motherboard, nah ini. Ketika saya melihat motherboard, di sana di penyeberangan, di rangkaian separator umpamanya, contohnya, biarkan sering tuh di separator ya, ini kan separator nih dari jack power. Saya melihat ada, ini ada transistor nih PQ38, saya tahu tanpa melihat skema bahwa ini adalah P channel atau yang punya sifat aktif low, karena adanya resistor di feeder ini. Berarti ini P channel, artinya diturunkan tegangannya. Jika di samping transistor itu ada resistor yang berhimpitan 2, berarti itu di feeder. Dan output di feedernya mengarah ke gate, ke kaki 4, berarti itu P channel. Gitu, ya. Kalau Anda ada transistor di separator, di sana tidak melihat ada resistor di feeder, di sekelilingnya atau di baliknya motherboard, ya. Tidak ada himpitan di feeder seperti itu, berarti N channel. Biasanya bukan seperti itu. Tidak, yang N channel itu ada lilitan kalau di rangkaian regulator switching. Kalau di rangkaian gerbang penyeberangan di separator itu tidak mesti ada lilitan. Ya. Transistor ini adalah sebuah penyeberangan 19 volt. Penyeberangan listrik pertama. Begitu, ya. Nyebrang dari kaki 1 2 3 ya, dari source-nya ke drain, begitu. Ya. Ini P channel tuh biasanya Asus tuh gate-nya di drive oleh IC charging biasanya, ya. Kalau N channel. Jadi dari IC charging masuk 19 volt, dari adaptor masuk 19 volt ke IC charging. Dari IC charging dia akan menaikkan tegangan 19 volt menjadi 24 volt, ya. Atau minimal 21 volt. Untuk mendrive PEKI ini yang N channel gitu. Ini saya ngomongnya yang N channel bukan yang ini ya. Ini jelas P channel. Gitu. Gitu ya, Pak Sobirin. Ya, Pak.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali Pak Subirin, Pak, ada 4 menit lagi. Begini Pak, Haha, ya, gimana? ini tapi nggak tampil ini coba, wilayah saya putus-putus. Ini Pak, untuk N channel Pak ya, kita itu kan dari IC charger Pak ya. Hmm, Kadang N channel itu kan ya mau nyebrang 19 volt itu kan harus gate-nya harus lebih besar Pak ya, 24 misalnya. ya, ya minimal 21 lah. Nah, iya, cara mengetahui secara cepatnya Pak, saya angkat itu MOSFET-nya saya angkat, lalu saya jumper. Kemudian saya cek di kaki gate-nya. Kalau misalnya di kaki gate-nya 24, misalnya 24 volt, berarti IC charge-nya itu masih bagus. Ya, betul. Terus? Halo? Iya, kayak gitu. Benar. Jadi transistornya diangkat dulu, lalu diukur lagi gitu loh. Kalau udah diangkat diukur kaki gate-nya. Kalau ada 24 ya berarti IC charging bagus. Dia ada mendrive menaikkan tegangan gitu untuk mendrive transistornya. Nah, terus yang mau ditanyakannya apa, Pak Subirin? Cek putus-putus. Gimana? Cek. Cek ada. Ya. Berarti kalau saya jumper Mas, di kaki gate-nya itu hadir Pak ya 24. Berarti saya pastikan kalau IC charger masih bagus. Terus? Yang terus yang tidak bisa menyeberang itu berarti Nih, kalau misalkan di kaki gate ini umpamanya N channel ya, Pak Subirin ya. Di kaki gate-nya ini iya Pak. sudah ada 20 minimal 21 volt, ternyata di 19 volt nggak nyebrang, ya. Berarti ya transistornya rusak gitu. Karena syarat aktifnya sudah terpenuhi. Begitu. Lain cerita kalau misalkan transistornya dipasang, ya, tegangan yang dikeluarkan oleh IC charging ke gate transistor down nggak ada misalkan. Nah itu beda lagi ceritanya, ya, kayak gitu. Jadi kemungkinan ya transistornya juga bisa mungkin rusak juga bisa. Gitu. Gimana? Ada lagi Pak Subirin? Kemarin video saya yang di YouTube sudah ditonton belum yang ini mengenai pembahasan pertemuan kemarin? Pak Effendi, cek. Nurhan? Sudah Pak. Udah cukup jelas ya? Ya. Nanti tidak usah khawatir, nanti tinggal bisa konsultasi jarak jauh boleh. Ya, saya sarankan sih bisa di grup boleh, mau japri saya boleh. Ya. Berarti PR saya tinggal video-video eksekusi bagaimana cara angkat pasang, cara ukur ya, nanti akan saya kirimkan. Ya. Target saya adalah pembahasan materi-materi ini yang sudah ada di modul bisa tercapai dulu. Perkara video nanti bisa nyusul di YouTube. Gitu. Kurang satu zoom lagi Pak ya? Gimana? Kurang satu zoom lagi ya besok. Kurang satu gimana Pak? Kan 10 kali zoom Pak pertemuan ya.